Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bismika al-a'zamil maktubi bi nuri wajhika al-a'la al-mu'abbad الدائم الباقي المخلد في قلب حبيبك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق ألف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتحني بها نور الجنة ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكل الدارين آمين قال رضي الله عنكم شروط الداعي قالوا ومن شروط الداعي ألا يستبطئ الإجابة ولا يشك فيها فقد جاء في بعض الأخبار يبعث الله أمدا فيقول الله تعالى ألم آمرك برفع حوائجك إلي فيقول بلى وقد رفعتها إليك فيقول الله ما سألت شيئا إلا أجبتك فيه لكن أنجزت لك البعض في الدنيا وما لم أنجزه في الدنيا فهو مدخر لك فخذ الآن فيقول العبد ليته لم يقضي لي حاجة في الدنيا إلى آخره والله أعلم بالصواب. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Nurul Muhsinin yang insyaallah yang hadir pada kesempatan malam hari ini adalah hamba-hamba Allah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa ada dalam taufik hidayah, ridha inayah serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Aqdas dikatakan di sini syurutud da'i, syarat-syarat orang yang berdoa. Sebelum memanjatkan doa, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Tentu dengan harapan apabila syarat-syarat ini terpenuhi, doa yang kita panjatkan adalah doa yang makbul, doa yang mustajab, doa yang didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin semua doa pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi permasalahannya doa itu akankah dikabulkan atau tidak. Maka dikatakan di sini oleh musannif pengarang kitab ini syurutud da'i, syarat-syarat orang yang berdoa. Qalu telah berkata para ulama wa min syurutid da'i, dan sebagian daripada syarat-syaratnya orang yang berdoa yang pertama adalah alla yastati al-ijabah, jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan ijabah, jangan terburu-buru. Ini romannya kagak sabaran sama Allah ngedikte, ya Allah tolong kabulin ya doa saya besok tepat waktu zuhur. Maksa. Jadi adab kita yang pertama syaratnya jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru untuk mengharap doa kita ijabah. Ingat, Allah yang maha mengetahui kapan dan di mana ijabahnya doa kita. Yang terbaik buat kita Allah lebih tahu, karena belum tentu yang menurut kita baik itu baik buat kita. Tapi yang baik dari Allah udah pasti baik buat kita. Nah,
Jadi yang pertama, jangan minta keburu-buru, sabar, alon-alon. Yang penting lakon. Bener gitu, bener. Balik pasal sudah biar cepat asal dapat. Masya Allah. Tambah model ini. Menang banyak itu. Itu yang pertama, jangan tergesa-gesa. Yang kedua, wala yashukka fiha, dan jangan ada keraguan di dalam diijabahnya doa kita. Nah ini masalah. Jangan ada sedikit pun di hati kita keraguan, kira-kira doa saya ini diijabah apa kagak? Diijabah apa kagak? Nah, kalau masih ada keraguan, ingat Allah itu tergantung prasangka hambanya. Percaya juga bilang itu. Kalau kita masih nyimpen keraguan kepada Allah, lalu bagaimana jadinya? Kepada siapa lagi kita akan berharap? Kalau kepada Allah saja kita ragu, dikabul apa kagak? Ijabah apa kagak? Kalau namanya kagak itu ada keraguan. Jadi yang kedua, jangan ragu, jangan ragu. Untuk memperkuat ya daripada keterangan ini, ada sebuah kabar, ada sebuah keterangan di sini, faqad jaa fi ba'dil akhbar, dan sungguh telah datang pada sebagian informasi berita riwayat, ya ba'asullahu 'abdan, Allah telah membangkitkan seorang hamba. Berarti ini peristiwa yang nanti bakal terjadi di yaumil qiyamah. Ceritanya ini udah datang hari kiamat. Maka Allah akan bangkitkan seorang hamba. Di sini hambanya nggak disebutin namanya siapa, orang mana, tampangnya bagaimana, nggak disebutin. Tapi yang jelas ini hamba Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah pun berfirman kepada hamba itu, alima amurka birabbi hawaijika ilayya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katanya begini, alam amirka birabbi hawaijika ilayya, bukankah aku telah menyuruhmu untuk memohon, meminta segala hajatmu kepadaku? Gitu ya. Allah nanya, bukankah aku telah memerintahkanmu untuk meminta semua hajatmu kepadaku? Allah nanya begitu. Ya, fayaqul, maka hamba yang dibangkitin tadi itu menjawab, bala, benar ya Allah, wa qad rafa'tuha ilaiki, maka sungguh dulu ketika di dunia aku telah memohonkan segala hajatku kepadamu ya Allah, semua hajatnya. Fayaqulullah, maka Allah berfirman kembali, ma sa'alta syai'an illa ajabtuka fih. Perhatikan baik-baik. Tidaklah kau meminta akan suatu perkara, suatu hajatmu, illa ajabtuka, ya, kecuali aku akan mengijabah untukmu fihi, di dalam perkara tersebut. Perhatikan baik-baik. Berarti intinya doa kita enggak ditolak. Hajat kita semuanya mau Allah diijabah. Lakin, nah ini ada pengecualian. Lakin anjaztu lakal ba'dha fid dunya, akan tetapi ada sebagian dari hajat permintaanmu yang kukabulkan di dunia. Nah, sebagian. Ya, ada sebagian yang dikabulkan oleh Allah di dunia. Wa ma lam anjazhu fid dunya fa huwa muddakharun laka. Dan ada sebagian hajatmu yang tidak aku kabulkan, akan tetapi aku simpan untukmu sekarang di akhirat. Inilah ternyata rahasia dibalik kenapa ada sebagian hajat kita yang enggak ijabah, yang kagak diijabah. Allah tidak menyia-nyiakan doa kita. Semua doa yang kita panjatkan ternyata ada yang sebagian dikabulkan, ada yang sebagian sengaja Allah simpenan, ya, deposito yang bakal kita cairkan nanti di akhirat, masuk ke rekening pahala kita. Masya Allah. Bahkan di ba'dir riwayat saya pernah baca, ada yang sebagiannya lagi, yang satu dikabulkan doa kita, yang kedua disimpan buat pemberat timbangan amal kebaikan, yang ketiga ada pula doa yang dikabulkan, doa yang dijadikan sebagai penebus dosa-dosa kita. Sengaja emang Allah nggak kabul, tapi doamu ini dijadikan sebagai penebus dosa-dosa. Masya Allah. Jadi tiga tuh kemungkinannya, dikabul di dunia,
sebagian ya disimpan di akhirat, sebagian lagi ada yang sebagai penebus dosa-dosa kita. Jadi kira-kira kalau kita berdoa rugi nggak? Rugi nggak orang yang berdoa? Kagak rugi. Apa sebab? Karena pilihannya bagus semua. Ada nggak pilihan yang jelek-jelek? Tiga-tiganya bagus. Di dunia terkabulkan, di akhirat jadi simpanan, yang sebagian jadi penebus kesalahan. Amin. Nggak ada yang salah. Makanya Allah perintahkan kita untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ternyata ya, maka Allah pun berfirman kepada si hamba ini, fakhudhul an, maka karena telah kusimpan doamu sebagian di akhirat, fakhudhul an, maka ambillah olehmu sekarang. Masya Allah. Jadi simpanannya dicairkan di akhirat. Ambil sekarang. Karena sebagian dari doamu telah menjadikan untuk simpananmu di akhirat ini. Maka fayaqul abdu, maka si hamba tadi itu yang dapat pencairan ya doa simpanan di akhirat, apa dia kata? Laitahu lam yaqdili hajatun fid dunya. Duhai celakanya saya, duhai ruginya saya, seandainya tidak ada satu hajat pun saya di dunia yang dikabulkan. Maksudnya apa? Seandainya saja semuanya jadi simpanan di akhirat gitu. Dia malah nyesel sekarang. Seandainya aja dulu doa saya enggak diijabah di dunia, mungkin sekarang pahala yang saya dapat, simpanan saya jauh lebih banyak. Malah nyesel. Agak terimanya pisan. Ya, ini kan lucu ya. Di dunia kita berharap dikabul. Ya Allah, sudah sekian lama aku mengharap kepadamu. Tapi ternyata di akhirat terbalik kejadiannya. Seandainya saja dulu saya tahu bakal begini, mendingan jangan dikabul doa saya, biar jadi simpanan di akhirat aja. Tuh kejadiannya. Tuh ternyata akhirat begitu. Ya. Yang dulu di dunia kita hidup pengen kabul hajat, tapi ternyata udah nyampe di akhirat mah seandainya saja dulu kagak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, jadi yang pertama, jangan tergesa-gesa dalam mengharapkan ijabah. Yang kedua, jangan ragu. Udah yakin aja, doa kita semuanya khair. Ya, doa kita semuanya baik. Ada kisah lain. Zakarahu Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abbad di Syarh al-Hikam. Ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abbad dalam kitab Syarh Hikam. Kitab Al-Hikam ini adalah kumpulan-kumpulan motivasi kehidupan yang begitu sangat syarat akan makna. Dikatakan di sini wahukiya anna Syekh Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dikayatkan bahwasanya Syekh Yahya bin Sa'id Al-Qattan ra'al haqqa subhanahu wa ta'ala fil manam. Dia menyaksikan suatu peristiwa dalam mimpinya. Ya, dia melihat mimpi yang benar dalam tidurnya ini. Faqala ilahi, oh begini, seakan-akan dalam mimpinya ia berjumpa dengan Allah. Maksud berjumpa di sini ya, tentu bukan secara fisik tentunya ya, ya dengan rahmatnya Allah ya. Kaifiatnya wallahu a'lam, kita nggak usah perdebatkan. Yang jelas ya, Syekh Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini dalam mimpinya ia bermunajat kepada Allah, ilahi ad'uka fala tustujibuni. Masya Allah, Tuhanku, aku sudah berdoa kepadamu selama ini, tapi mengapa kau tidak mengabulkannya untukku? Oh, ya Syekh Yahya bin Sa'id Al-Qattan di sini, ya Rabb, sudah sekian lama saya berdoa kepadamu, tapi kenapa tak kunjung diijabah? Faqala azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dalam mimpi itu, ya Yahya, ahabbu an asma'a sautak. Masya Allah. Wahai Yahya, alasannya kenapa doamu tidak kuijabah, karena aku sangat senang sekali mendengar suara rintihanmu ketika berdoa. Nangis mau doa jangan tawa. Ternyata Allah senang banget mendengar suara rintihan hamba yang sedang berdoa. Makanya sengaja. Kenapa? Karena kalau diijabah nggak berhenti mintanya. Allah senang banget mendengar suara rintihan. Ya Allah, jodoh ya Allah. Enggak panggil gua. Jodoh. Enggak panggil gua. Kuat.
kamu kan. Ternyata Allah demen, Allah senang sekali mendengar suara rintihan hambanya, makanya sengaja diulur-ulur. Ya, makanya ini kenapa kita jangan suudzon Allah begitu. Ya, Allah tuh senang mendengar suara kita ketika kita berdoa berharap merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian. Masya Allah. Ini kan mirip-mirip dengan Nabi Musa yang ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu Nabi Musa, yang nyuruh Nabi bolak-balik siapa? Nabi Musa. 50 waktu wahai Muhammad nggak akan kuat, umatmu minta keringanan. Kan sampai 9 kali balik kan. Kenapa begitu? Sebenarnya Nabi Musa itu ada maksud terselubung. Apa? Nabi Musa ingin banyak, ingin bolak-balik ngobrol sama Rasulullah SAW. Karena beliau ingin apa? Ingin berlama-lama ngobrol dengan Rasulullah. Ini sudah kabur. Makanya balik lagi. Udah pulang berapa? 45. Nggak bakal kuat. Balik lagi. Terus kenapa Nabi Musa ingin berlama-lama dengan Rasulullah SAW? Emang tekniknya Nabi Musa begitu. Dengan Allah pun begitu. Nabi Musa itu kalau bermunajat, karena beliau ini karimullah, Nabi yang bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Kalau ngobrol tuh lama-lama sama Allah. Kayak kita bertele-tele gitu. Tapi bukan tanpa maksud dan tujuan, karena ingin berlama-lama mengobrol dengan Allah. Begitupun ketika peristiwa Isra Mi'raj, beliau sengaja buat Nabi bolak-balik. Selain ingin meringankan beban umatnya Nabi Muhammad, beliau pun ingin berlama-lama interaksi dengan Rasulullah SAW. Nah, Allah pun begitu kepada hambanya. Sengaja ada hamba yang oleh Allah barangkali ya dalam tanda kutip diulur-ulur oleh Allah itu karena betapa Allah menyukai suara intihan doa seorang hamba yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu udah jangan suudzon sama Allah. Ya, kita husnuzan aja bahwa nggak ada ruginya kita minta sama Allah. Sifat Allah berbeda sangat jauh dengan hamba. Hamba Allah itu kalau diminta, makin sering diminta makin senang. Allah itu kalau makin sering diminta makin senang. Tapi kalau makhluk makin sering diminta makin punya malu. Nah itulah kita. Beda jauh ya, sangat jauh berbeda. Sifatnya Khaliq dengan makhluk tentu sangat berbeda sekali. Demikian, itulah beberapa syarat yang ditentukan ulama ya, yang berkenaan dengan kita yang senantiasa mengharap bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang adab-adab berdoa dan waktu-waktu pilihan, waktu-waktu terbaik yang bisa kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, sulukul adab khairun min imtisalil amr. Ya, menjalankan adab itu lebih baik daripada menjalankan perintah. Maka berdoa pun ada adab-adabnya. Jangan sampai kita berdoa tapi malah suul adab sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.